Kalau lantai sampai tempat makan ini ukuran berapa Pak? Kalau domba ini Pak, menurut yang efisien? Kalau domba ya, tempat makan apa tempat? Dari lantai sampai tempat makan ya? Nah, tempat makan ini. Jadi untuk domba idealnya ya, kalau untuk domba ukuran sedang dan domba besar gitu kan. Jadi harapannya kan kita rata gitu, jadi kita bikin satu ukuran, cuma bisa multifungsi untuk cempe kecil atau domba yang besar. Jadi semuanya bisa gitu kan. Ini kebetulan kemarin sudah saya coba gitu kan, sempat redo juga kemarin itu kan. Jadi sempat saya tinggikan 45 kalau nggak salah ini bekasnya. Ternyata ketinggian. Nah, bisa kita lihat. Jadi saya turunkan lagi menjadi 35. Jadi jarak ini dengan lantai adalah 35. Ya, 35. Tapi juga di sini ada ini penghadang satu kayu ini Pak. Ini tujuannya untuk apa sih Pak? Ya. Jadi secara fungsi ini memang tampak sederhana gitu ya. Tetapi ternyata sangat penting sekali gitu kan. Jadi ini adalah pengaman dari talang air ini. Oh, pengaman ya. Ini pun keinjak gitu Pak. Betul sekali. Jadi ini pun masih baru dipasang ya, setelah kandang jadi gitu kan. Ternyata setelah diisi kambing ya kan, kena injak-injak gitu. Kena injek. Jadi ini cepat rusak ini kemarin. Jadi akhirnya saya pasang seperti ini. Sekarang alhamdulillah awet Pak ya. Awet. Saya enggak. Berarti ini harus ada, memang kalau kita sudah membuat kandang bagus pun kita harus introspeksi. Betul, harus Mas. Di perjalanan waktu gitu betul. Ya, kadang-kadang kurang efisien gitu. Betul. Jadi kadang-kadang itu ada sesuatu yang tidak terprediksi gitu kan. Seperti ukuran ya, luasan, lebar, tinggi, terus sesuatu yang sebetulnya harus kita pasang, tidak kita pasang. Ya paling enggak gini lah, kita bikin plan gitu kan. Nanti kita bikin kandang, lah selebihnya nanti sambil jalan kita evaluasi. Evaluasi ya untuk kurang lebih seperti apa. Contohnya kayak ini kan kandangnya ini beberapa kali ya modifikasi ya. Contoh satu ini kan, ini sepele tapi ternyata luar biasa. Untuk melindungi. Ya, ini kalau diinjek nggak sampai 2 detik sudah hancur kan. Ya, Pak, tapi kalau bagusinya 3 jam ini. Terus ketinggian ini juga tadi itu. Jadi sempat saya tinggikan itu ternyata cempe kecil tidak bisa. Tidak bisa Pak ya. Kasihan gitu kan. Jadi saya rendahkan seperti ini. Jadi idealnya seperti ini. Kecil bisa, besar pun lebih enak gitu Pak ya. Terus juga kohe juga tidak gampang masuk. Gitu ya. Kalau terlalu rendah, normalnya kohenya masuk ke pakan gitu kan. Kalau lebar dari tempat pakan Pak ini berapa ini Pak? Ini lebarnya 30 Mas. 30. Ya, 30 cm ya. Jadinya ini Pak ya. Nggih, jadi ini 30 cm. Dalam ya. Ukuran dalam 30 cm. Jadi harapannya kenapa kok 30 cm gitu kan? Ini juga harapannya bisa multifungsi kan. Jadi pada saat kita kasih pasang pakan kering atau fermentasi sejenis seperti itu kan. Masih jadi bisa menggendel gitu. Bisa tertampung di sini aman gitu kan. Jadi tidak terlalu kecil juga gitu kan. Tapi pada saat kita kasih rumput kayak gini juga tidak terlalu kecil. Dari harapannya pakan rumput kayak gini enggak gampang tumpah. Jadi lebarnya 30, terus ketinggiannya 20 cm. Ketinggian 20 cm, total 20 cm gitu kan. Nah, termasuk ini juga Mas. Ini juga modifikasi juga ini Mas. Nah, mungkin jangan tahu ini. Nah, ini sobek ini kan. Seng, Pak ya. Ya ini sobek. Jadi di awal saya tidak terpikir juga kayak gini kan. Jadi saya pasang seng, ya memang tampak rapi halus gitu, tapi ternyata juga tidak awet. Jadi ada korosi di situ kan. Makanya saya kasih ini. Alhamdulillah sekarang aman, sudah tercover sudah gitu kan. Mungkin kalau teman-teman ingin membuat kandang harus lihat video ini untuk bahan contoh dasaran Pak ya. Salah satu contoh Mas. Salah satu contoh untuk dasaran karena memang di sini sudah rombak bolak-balik untuk efisiensi dari perawatannya lebih mudah lagi gitu Pak ya. Ya harapannya seperti itu lah Mas. Oke Pak, untuk ini tempat minumnya ini Pak, ini desainnya seperti ini memang sudah ada atau mungkin jenengan buat sendiri sih Pak? Ya sebetulnya saya copy paste juga Mas. Dari teman-teman ya? Gitu kan. Jadi ini adalah sebetulnya talang air biasa gitu kan, talang air biasa. Ada yang kotak, ada yang seperti ini. Ya sama. Jadi mereka adalah talang air. Cuma kebetulan kan bentuknya bermacam-macam ya. Ini kalau macam-macam ya Pak ya. Ada yang kotak juga. Ada yang setengah lingkaran seperti ini. Jadi ini semua yang saya pakai ini adalah talang air ya. Termasuk semua aksesorisnya kayak
Penjepit Ya, ini penyangganya sudah ini. ada ya Pak ya ini ya. Ya, termasuk aksesorisnya dia gitu kan. Sambungan, terus corong di depan itu juga semuanya adalah aksesorisnya talang air setengah lingkaran ini. Untuk rumah-rumah ini dibuat alternatif karena memang kreasi dari peternak ini harus ada ya Pak. Iya, Harus betul. kreatif mungkin Pak ya. Iya, benar. Oke. Oke Pak, kalau sekarang ini di lantai ini kan ada pakai plastik ini. Kemarin juga banyak yang kontroversial tentang bawahnya pakai plastik dengan pakai kayu Pak. Ini menurut jenengan kan jenengan sudah memakai di segi plastik ini. Efisien mana Pak dengan kayu Pak? Nah, itu pertanyaannya susah jawabnya itu Mas ya. Ini kan contoh kan kemarin teman-teman juga masih belum tahu kalau Iya, pakai plastik oke. efeknya seperti apa. Oh iya, itu maksud saya seperti itu kan. Soalnya apa? Soalnya kalau plastik itu kan juga salah satu dari produk ya. Dari produk gitu kan, produk pabrik gitu kan. Jadi gitu. Iya, jadi jawabannya adalah jadi gitu kan. Yang pasti ada plus minusnya gitu kan. Kalau dari ini ya, simpelnya instalasi ya, tidak seperti lantai plastik kayak gini kan. Soalnya kan ini lembaran, nanti Langsung dipasang gitu kita Pak ya. tempel-tempel, masang ya kan. Terus juga ini ya lebih ringan ya. Jadi pada saat kita butuhkan untuk dibongkar ya lebih relatif mudah. Jadi tidak perlu ada paku-paku di situ, tidak perlu kan. Nah, cuma Plusnya itu Pak ya. itu plusnya ya kan. Cuma kalau minusnya ya otomatis harganya. Jadi harganya itu kemarin kalau nggak salah itu kurang lebih itu 3 sampai 4 kalinya harga kayu. Ya seperti itu kan. Per kotak ukuran berapa sih Pak kalau yang ini Pak? Kalau per kota lebarnya setengah meter, panjangnya 1 meter. Panjangnya 1 meter. Ya. Berarti ini pas untuk satu kotak ini Pak ya? Ya pas. Pas ya ini. Kalau untuk lebar 1 meter pas. Berarti kalau untuk segi efisiensi harga ini menang mana sih Pak antara kayu dan plastik ini kan jenengan mempunyai dua kandang yang menggunakan kayu dan plastik ini Pak. Kalau untuk biaya ya otomatis lebih mahal plastik Mas. Mahal plastik. Iya, mahal plastik Mas Yan gitu kan. Soalnya harganya bisa lebih ya berapa kali lipat gitu kan. Kalau kayu mungkin relatif ya dari Betul. teman-teman gitu Pak ya. Ya tinggal tergantung kayu apa yang mau dipasang gitu kan. Ya, seperti Kalau itu. untuk plastik ini Pak, ini baiknya di breeding atau fattening atau kedua-duanya. Tapi kalau kayu kan kita bisa memilih celah untuk persekiannya itu beda-beda gitu Pak. Betul ya. Kebetulan ya sejauh saya tahu untuk lantai slat plastik kayak gini ya, untuk lubang lantainya itu satu ukuran ya. Itu kalau nggak salah 2 cm itu, 2 cm 2 kalau cm kali 2 cm. 2 cm ya. Nggih, 2 cm. Nah, ini punya kekurangan juga pada saat kita pakai untuk breeding ya. Jadi, Pak, ya? nggih, untuk breeding khususnya kalau untuk koloni seperti ini untuk pejantan dan betinanya tidak ada masalah. Nah, terjadi masalah nanti pada saat ada cempe Lahir gitu Pak. itu bermasalah ya. Bisa kejepit ke pelosok gitu kan. Ada teman-teman yang sudah mengalami atau jenengan sendiri sudah mengalami Pak? Alhamdulillah saya belum, tapi teman ada yang jadi ke pelosok ya patah kakinya. Kalau cempe itu kan rentan ya. Rentan banget, masih muda Pak ya. Iya. Jadi lebih baik pakai kayu atau mungkin saya belum tahu ya. Maksudnya cari slat plastik dengan ukuran lubang lantainya lebih kecil ya. Selama ini kan yang ada di edaran seperti ya, seperti ini yang ada. Ya, jadi 2 cm ini rata-rata gitu. Kalau untuk sekarang Pak, untuk pembuatan kandang ini ya, kandang yang baru ini di 8 kali 6 kali 3 ya Pak ya. Ya, 8 kali 3. Terus dua kotak ini menghabiskan berapa juta Pak? Ini buat referensi saja untuk teman, mungkin beda-beda wilayah juga beda, tapi ini untuk referensi ini. Ya, saya kira kalau harga itu relatif ya, Mas. Relatif itu kan tiap daerah itu pasti beda ya untuk harga setiap material. Material juga dan ongkos daripada tukangnya. Ya, ini betul. kalau di jenengan sendiri ini berapa juta sih Pak? Kemarin plus minus ya. Plus minus itu 60 ya di sini. 60 untuk dua ini Pak ya. Dua kandang. Dua kandang. Kapasitas berapa ekor Pak? Kalau ini maksimal ya, maksimal bisa 115 ini. 115 untuk penggemukan atau breeding sih Pak? Untuk penggemukan. Penggemukan ya? Penggemukan. Jadi dulu sebetulnya konsep saya itu kan
3 kali 15 Mas. 3 kali 15. Cuma karena lokasi saya tidak memungkinkan, jadi saya pisah ya, satu 8 meter, satu 7 meter gitu kan. Tapi pada prinsipnya memang kalau memang lokasinya luas ya, panjang, bisa bikin pewanjang gitu kan. Oke. Jadi seperti itu gambaran ini di jenengan ini untuk kandang modern yang lebih efisien untuk perawatan gitu Pak ya. Perawatan dan rutinitas. Rutinitas setiap harinya. Itu jadi salah satu pertimbangan saya yang paling penting itu adalah kenyamanan pada saat berrutinitas Mas. Oke, berarti kalau tempat airnya ini pakai keran semua ini Pak ya? Ya, pakai keran. Pembersihannya langsung bawa ke sana Pak ya? Ya, jadi kebetulan di sana saya konekkan dengan septic tank ya. Oh, septic tank langsung. Ya, jadi nggak campur dengan feses bawah. Oh, tidak, ya? Enggak. Jadi langsung kebuang ke septic tank sana kan. Oke Pak, sedikit lagi untuk teman-teman yang mungkin mau membuat kandang, apa yang perlu diperhatikan, apa yang mungkin harus di garis bawahi ya untuk membuat kandang, terutama kandang domba yang efisien untuk rutinitas dan keseharian kita dalam beternak. Saya kira hal yang paling utama adalah tujuan dari membuat kandang ya. Soalnya itu kan ada beberapa desain kandang yang bisa dibedakan dengan tujuan ya. Contohnya seperti fattening atau untuk breeding ya kan. Saya kira atau bahkan untuk cempe ya, untuk cempe gitu kan. Itu berbeda semua gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Nah, terus yang kedua, saya kira untuk ukuran ya, bukan desain ya, ukuran luasan itu tidak harus seperti tempat kandang ini gitu kan. Cuma tetap secara fungsional itu fix ya, dalam artian kalau breeding itu harus seperti ini. Contohnya perlu ruang gerak. Lebih lebar gitu Pak lebar. Ya? Kalau untuk fattening lebih dipersempit ruang geraknya. Terus kalau untuk cempe itu yang paling utama adalah lantai ya, lubang lantai itu harus kecil, ada itu. Nah, kalau untuk luasan berapa, saya kira tergantung luasan lahan tanah gitu kan. Jadi kalau lokasinya luas, nggak harus seperti kandang saya gitu kan. Lebih bebas lagi, iya, bisa ya Pak ya? Bisa, panjang bikin 100 meter nggak apa-apa Mas. Tapi kalau mungkin untuk penentuan dari segi cara kasih makan, itu yang mungkin tetap harus itu menjadi patokan utama gitu Pak. Ya, karena gini ya, karena rutinitas itu adalah sesuatu yang kita lakukan tiap hari ya. Jangan sampai rutinitas itu mengganggu tidak nyaman, maaf ya. Jadi tidak nyamanan gitu. Jadi memang kadang-kadang itu adalah faktor yang perlu kita pertimbangkan ya. Bahwasanya desain yang kita bikin itu tidak membuat rutinitas kita jadi berat gitu kan. Contohnya tempat minum, manajemen ini pohai ya. Terus akses masuk gitu kan penting itu kan. Contoh seperti kandang saya ini kan. Nah, kenapa saya kasih 1 meter gitu kan ya? Soalnya kalau saya kasih 1 meter seperti di tengah gitu kan. Jadi setidaknya untuk controlling saya lebih gampang ya. Muter-muter. Betul. Kalau kasih makan di sini. Nanti kalau mau motong dombanya juga gitu ya nggak usah. Masuk di tengah aja Pak ya. Kita ambil, kita taruh di tengah, kita gundulin, kita masukin lagi gitu kan. Ya itu salah satu. Ya, Pak, ya intinya kita desain yang pada intinya nanti bisa mempermudah rutinitas kita, itu aja Mas. Itu yang utama gitu Pak ya. Ya itu penting Mas, soalnya rutinitas Mas. Rutinitas juga efisiensi, pasti efisiensi. Jadi yang kerjaan seharusnya setengah jam selesai ya kan, dengan desain yang mempermudah kita gitu kan. Tapi karena kita salah desain, mungkin pekerjaan itu tidak setengah jam, mungkin bisa jadi 1 jam. Sampai 1 jam, bahkan 1 jam lebih gitu. Gitu kan. Ya kalau simpelnya kalau menurut saya seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Am untuk penjelasannya. Mungkin ini bisa menjadi gambaran. Kalau mungkin teman-teman lebih lengkapnya untuk detail kandangnya, teman-teman bisa langsung datang ke tempat panjenengan untuk melihat contoh kandang yang mungkin lebih efisien di perawatan dan keseharian untuk pemberian pakan dan perawatan. Ya, boleh, monggo silakan. Terima kasih Pak Am untuk sharingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.